Hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Kepulauan Mariana Utara U17. Pelatih Kepulauan Mariana Utara sampai ngomong begini usai laga kontra Timnas Indonesia U17. Tegas bela Sintayong, PSSI akhirnya tanggapi hashtag Sintayong out dari sejumlah kalangan supporter Timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Kevin Dix ungkap tidak sabar membela skuad Garuda. Serta beberapa berita Timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Kepulauan Mariana Utara dalam laga kedua kualifikasi Piala Asia 2025 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait City itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia. Pada pertandingan tadi, skuad asuhan Nova Arianto tersebut tampil luar biasa menggila dengan bermodalkan 3 poin hasil dari menumbangkan tim tuan rumah Kuwait U17 pada laga pekan perdana kemarin. Pertandingan tadi memang menjadi ujian kedua untuk Kepulauan Mariana Utara usai dibabat habis timnas Australia U17 dengan skor telak 19-0 di laga perdananya. Pada starting line up timnas Garuda Muda kontra Kepulauan Mariana Utara tadi, Nova Arianto tidak menurunkan skuad terbaiknya dengan tujuan melakukan sejumlah rotasi pemain. Jalannya babak pertama, sejak awal pertandingan skuad Garuda Muda Indonesia sudah mengambil kendali permainan. Tidak perlu waktu lama untuk skuad Garuda Muda menjobol gawang Mariana Utara. 1 menit laga berjalan, Goli berhasil menjobol gawang Mariana Utara lewat sepakan datar terukurnya dari dalam kotak penalti. Di babak pertama ini skuad Garuda Muda sudah unggul 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Masing-masing gol dicetak oleh Goli dengan koleksi 3 gol, Gel 3 gol, dan 1 gol dari Aldiansyah. Perbedaan jelas terlihat di pertandingan tadi, di mana kiper Kepulauan Mariana Utara seolah dibuat menangis harus memungut bola dari jala gawangnya. Terlebih tidak ada serangan berbahaya yang dilancarkan skuad Mariana Utara pada pertandingan babak pertama tadi. Hingga babak pertama usai, skor 7-0 untuk keunggulan skuad Garuda Muda bertahan hingga terminum. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai pertandingan tadi, pelatih timnas Kepulauan Mariana Utara langsung memberikan komentar mengejutkan ini. Sebelumnya pelatih timnas Kepulauan Mariana Utara yakni Konomi Suzuki bersikap realistis terkait laga melawan timnas Indonesia pada laga ini. Dari awal pelatih asal Jepang ini mengatakan sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sangat jauh berbeda dari anak asuhannya saat ini. Bagaimana tidak? Di laga perdana timnas U17 Indonesia, mereka bisa menang 1-0 atas tim tuan rumah Kuwait U17. Perbedaan kelas memang diakui oleh Konomi Suzuki. Terlebih di laga perdana kemarin, skuadnya dibantai habis Australia dengan skor telak 19-0. Konomi Suzuki mengaku kekuatan Indonesia muda ini tidak jauh berbeda dengan Australia. Maka ia mengatakan ada kejomplangan dalam laga yang baru saja usai tadi. Konomi Suzuki juga melihat bagaimana pelatih timnas U17 Nova Arianto tidak memainkan skuad intinya pada laga tadi. Melihat peluang Garuda Muda tidak memainkan skuad inti mereka, ia mencoba meminta anak asuhannya bermain berani, lebih menekan ke area pertahanan skuad Garuda. Namun nyatanya hal berbalik justru dirasakan anak asuhannya. Di luar dari hasil pertandingan tadi, Konomi Suzuki sangat mengapresiasi anak asuhannya karena telah tampil berani dan Spartan menghadapi skuad Indonesia U17. Saya sudah prediksi laga akan berjalan sulit bagi kami. Tidak jauh berbeda dengan lawan kami sebelumnya. Mereka luar biasa. Ini tantangan besar bagi kami. Kami sudah bermain baik. Di luar dari hasil pertandingan, saya mengapresiasi pemain saya. Mereka hebat. Dan jelas ada perbaikan ke depannya untuk tim kami, kata Konomi Suzuki. PSSI menanggapi tagar Sintayong out yang sempat ramai di media sosial. Ada seruan agar Sintayong dilepas dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong dinilai salah menerapkan taktik saat timnas Indonesia takluk 1-2 dari Cina belum lama ini. Selain itu, ia juga dinilai salah melakukan pemilihan pemain. Kekalahan 1-2 dari Cina membuat target meraih 4 poin dalam lawatan ke Bahrain dan Cina pun gagal. Peluang memenuhi target total 15 poin selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi menipis. Terlepas dari itu, Sintayong dinilai harus bertanggung jawab. Tidak sedikit yang menggemakan wacana pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Jangan dulu kita ini stay out, jangan dulu lah. Kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres. Selanjutnya timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kandang pada lanjutan ronde ketiga. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November. Jepang dan Arab Saudi jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, lalu bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Arab Saudi pada matchday pertama ronde ketiga. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix berkelakar saat ditanya kapan bisa bermain untuk skuad Garuda. Kevin Dix telah terbang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Ia sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain berusia 28 tahun ini lantas menceritakan bagaimana ketika dirinya bertemu dengan PSSI agar bisa memperkuat tim asuhan Sintayong. Pada akhirnya PSSI datang untuk mengontaknya. Pemain FC Copenhagen akhirnya menerima tawaran tersebut untuk memperkuat tanah leluhurnya. Belum bisa bela timnas Indonesia karena masih proses. Saya tidak tahu seberapa prosesnya karena Indonesia ada masa transisi pemerintahan dan itu butuh waktu. Jadi kita lihat nanti seberapa cepat prosesnya berjalan. Tergantung seberapa besar mereka mau saya langsung bermain, kata Kevin Dix. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix kini terancam batal melakoni debut di bulan November. Peluang Kevin Dix berseragam merah putih saat skuad Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi dinilai sangat berat. Padahal bek yang merumput di Liga Denmark tersebut diharapkan bisa memperkuat Indonesia saat menjamu raksasa Asia. Hal tersebut selaras dengan pernyataan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Lantaran seluruh proses naturalisasi harus sudah selesai H-7 pertandingan agar sang pemain bisa tampil memperkuat sebuah tim. Apabila dilihat dari laga menjamu Jepang pada tanggal 15 November, maka terakhir didaftarkan adalah tanggal 8 November. Arya menyebut proses ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu sebentar. Apalagi melihat adanya transisi pemerintahan baru saat ini, seperti perubahan di kementerian atau lembaga terkait, sehingga proses naturalisasi Kevin Dix akan sulit selesai untuk 2 laga pada bulan November. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Arya Sinulinga menargetkan Kevin Dix bisa debut saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, tepatnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.